Shalom adik-adik. Selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapah Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan dengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah hari ini mendapat kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan ikutin gerakan kakak-kakaknya di depan. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan jika pada pagi hari ini
kembali kami boleh beribadah bersama-sama walaupun lewat online, tapi kami tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah kami dari awal dan hingga berakhir. Biarlah boleh jadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Engkau berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang bertugas pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kami silakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus dengan mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini yang terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai 21, hidup sebagai anak-anak terang, sebagai ayat hafalan terdapat pada ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, adik-adik, ayo kembali kita naikkan satu pujian. Adik-adik kakak undang untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Silakan duduk kembali. Jagoan Kristus, belajar dari matahari. Siapa yang ingat lagu Kasih Ibu kepada Beta? Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagaimana sang surya menyinari dunia? Tentu kalian pernah mendengar lagu itu, bukan? Kalau belum, mintalah mama atau papa mengajarkan kalian lagu itu. Mengandung pesan moral yang sangat baik untuk mengingat kasih ibu kepada anak-anaknya. Tetapi nampaknya anak-anak zaman sekarang tidak banyak yang mengenal, apalagi bisa menyanyikan lagu lama tersebut. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sang surya atau matahari? Pertama, matahari memberi tanpa mengharap kembali. Belum pernah terjadi matahari ngambek tidak mau bersinar lagi karena manusia tak pernah berterima kasih, atau sebaliknya menyengat dengan hawa panasnya karena marah dengan manusia yang selalu hanya memanfaatkan dirinya. Firman Tuhan hari ini memerintahkan kita untuk belajar mengasihi dengan cara yang luar biasa, yakni tidak mengharapkan orang lain melakukan yang sama. Sebab jika kamu memberi salam atau mengasihi orang yang melakukan hal yang sama, semua orang melakukannya. Tetapi upah Tuhan berikan untuk orang tetap yang mengasihi dan memberi salam sekalipun tidak pernah menerima balasan yang setimpal. Kedua, matahari tak pernah berhenti bersinar meskipun banyak ilmuwan memperkirakan bahwa suatu saat matahari akan kehabisan gas panasnya lalu berhenti bersinar. Kenyataannya sampai saat ini matahari masih memberikan sinarnya. Allah mau agar kita tidak berhenti memancarkan kasih Tuhan untuk sesama, terus berbuat baik, terus menebar kasih sampai kita dipanggil pulang ke surga. Jadi, pagi ini dan selanjutnya, ketika kamu melihat matahari bersinar, ingatlah untuk mengasihi tanpa mengharap kembali. Jangan berhenti menabur kasih dan kebaikan untuk sesama, seperti kasih Tuhan kepadamu. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar. Dari Lukas 6 ayat 36.
Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan satu pujian dengan judul Ada Satu Sobatku. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini Tuhan. Berikan kami kesehatan dan kehidupan baru. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar dapat bermakna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanah Nas GKE diambil dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 18-20 dengan perikop nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Mari kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Adik-adikku jagoan Kristus, menyatakan kasih seringkali membutuhkan pengorbanan. Berkorban pasti membuat rugi, karena itu tak banyak orang mau melakukannya. Sebagian orang ada yang mau melakukannya, namun hanya ditujukan kepada orang tertentu atau karena pamrih. Tetapi tidak bagi anak-anak Tuhan. Seperti Tuhan yang lebih dulu menyatakan kasih-Nya kepada semua orang tanpa pilih kasih. Begitu pula kita anak-anaknya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang terdapat pada Lukas pasal 10 ayat 27. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang kita lakukan? Adik-adik berdiri,
Dengan firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik, kita bersama-sama menyanyi dengan judul lagunya Oh Yerusalem. Adik-adikku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Terbukti hingga pada saat ini kami diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan, di mana kami anak-anak sekolah minggumu dapat bergabung beribadah dalam ibadah online sekolah hari Minggu di Jemaat GKI Parapah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, di mana kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong Tuhan, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang akan kami dengarkan tentang cerita firman-Mu dapat kami mudah pahami dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami alaskan di doa ini di dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan Sang Juru Selamat kami. Amin. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir
daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, adik-adikku, dari cerita animasi bangsa Israel yang menyeberangi Laut Taberau, kita belajar untuk percaya penuh pada Tuhan, bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan di balik masalah yang ada. Sekalipun terkadang masalah itu terlihat seperti jalan buntu, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti sediakan jalan keluar untuk kita, asalkan kita tidak bosan-bosan mengandalkan Tuhan melalui permohonan doa kita kepadanya. Contoh dalam kehidupan kita sekarang, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita jangan putus asa ya, jangan takut, jangan khawatir. Tetapi kita harus lebih dekat dengan Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan tidak bosan-bosannya meminta penjagaan, pemeliharaan Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini dengan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya adik-adik, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, dan menjaga jarak. Dari firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita semua, sama seperti Tuhan melindungi bangsa Israel, demikian pula hendaklah kita percaya bahwa Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kita semua umatnya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10a, bunyinya demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Tuhan memberkati kita adik-adik melalui cerita firman-Nya. Mari adik-adikku, kakak mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cerita firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Kiranya kami bisa mengambil pembelajaran dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang senantiasa menjaga dan memelihara kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus percaya kepadamu, agar kami boleh melewati masa-masa sulit yang kami hadapi pada saat ini dengan atas pertolongan Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami Bapa, yang bersama-sama kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 18 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah adik-adikku, marilah kita bersama-sama lipatkan tangan, tundukkan kepala dan pejamkan mata. Kita mau berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah Maha yang baik, Bapa sumber segala berkat dan karunia, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan kami pada pagi hari ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki hati yang tulus dan motivasi yang murni dalam memberikan persembahan kepadamu, dan kami dapat mempergunakan persembahan ini dalam pelayanan gerejamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adikku yang ada di rumah, air adalah kehidupan, dan kehidupan selalu berkaitan dengan air. Air bersama udara menjadi satu-satunya faktor penentu sebuah daerah layak atau tidak dihuni. Tak heran kalau selama ini setiap misi keluar angkasa dihususkan untuk menemukan air dan oksigen. Tak heran jika ada planet dengan kemungkinan memiliki air selalu menjadi tujuan utama eksplorasi luar angkasa.
Kepentingan akan air sudah terbukti dan diwujudkan oleh para pendahulu kita. Sederet peradaban kuno selalu bersanding dengan sumber air dan alirannya sebagai penunjang peradaban. Air juga berperan dalam penyelamatan anak manusia. Musa diselamatkan dari air, dan inilah awal keselamatan seluruh bangsa lewat air. Kehidupan Musa yang direnungkan di sini mencerminkan apa yang menjadi tugas Musa, yakni mengentaskan seluruh bangsa berkat kuat kuasa Allah. Musa mendapatkan pendidikannya dari lingkungan keluarga Firaun. Dengan demikian, ia mewarisi kemampuan sebagai pemimpin yang berbudaya. Ia mengenal lingkungannya dan mendapatkan bekal bagi karyanya sebagai pendekar bangsa. Musa juga mengenal kesulitan bangsanya. Kepekaan terhadap kepemimpinan seluruh bangsa, inilah yang membuat Musa solidar dengan nasib bangsa dan mencari jalan keluar untuk berkembang menjadi bangsa seperti yang dikehendaki Allah. Penyelenggaraan Allah terhadap orang yang dipilihnya menjadi berarti bagi kehidupan bersama. Pagi hari ini, apakah kita mau menjaga air supaya tetap menjadi penyelamat manusia dan tidak lagi mencemari air? Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Keluaran pasal 2 ayat 10. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan yang telah diberikan sehingga kegiatan ibadah online sekolah hari Minggu pada pagi ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih. Amin. Adik-adik, sebagai lagu penutup ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu dengan judul T-A-A-T, taat. Adik-adik yang ada di rumah, kakak selalu mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.